Tapi kalau Anda memberikan untuk orang dengan tujuan supaya proyek dimudahkan, dapat jalan-jalan keringanan di situ, maka itu yang dilarang. Ya, maka ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dengan yang disogok dua-duanya ke neraka. Paham? Sebenarnya nggak tahu visi misinya apa, jadi ngomong gitu aja. Gitu. Ada rencana dulu yang rencana penting. dulu aja, rencana bikin. Ya, gitu. yang penting merangkai kata dulu. Merangkai kata dulu. Ya, tapi kalau mau belajar visi misi gampang. Gimana? Ke DJ Morena. Visi misi foya-foya. Misi foya, misi foya, misi foya foya. Don't play bosku. Tapi perlu diingat bahwa gratifikasi bisa dilakukan secara terselubung dengan ditujukan atau melibatkan anggota keluarga. Apa sih namanya ngomongnya pengen bantu orang, Iya. dia berkontribusi. Dia tuh tiap hari kerjaannya ya sambat terus. Misal dia pulang syuting nih, dia pulang syuting tuh sehari udah bed rest. Abis itu kecapean. bed rest dan sambat. Abis Sampai kasur tengahnya mendelep katanya. Ya kalau misalnya syuting aja capek gimana ngurusin rakyat? Lebih banyak sambatnya dia. Enggak, ini kan podcast tuh buat kampanye kan, ini kok malah dijelek-jelekin. Enggak, ini biar rakyat tidak tertipu gitu. Oh bagus, biar rakyat tidak tertipu katanya Ki. Iya, Jadi rakyat emang dukungnya karena dari hati. Iya. Ya, apapun keadaannya aku akan terpilih. Iya, Jadi nggak beli kucing dalam karung. Kita memberikan ekspektasi serendah-rendahnya gitu. Ya itu terlalu rendah. Saling memberi hadiah itu baik di antara tetangga. Bagaimana dengan rekan kerja di kantor, mengingat dalam dunia kerja, apalagi karyawan negeri dilarang untuk saling memberi hadiah, gratifikasi. Ya, kalau sifatnya teman-teman ada larangan semacam ini, Anda patuhi aja. Patuhi ya, yang sifatnya dilarang. Tapi gratifikasi kan bisa dilaporkan. Bukan dilarang memberi, ketika diberikan Anda kasih laporan. Ini ada pemberian, laporkan. Kalau secara hukum boleh diterima, silahkan. Kalau tidak, ya tidak. Kan ada di antara pejabat dan yang lain menerima itu. Ya, kemudian ketika diterima dilaporkan, ini ada pemberian ini, dicatat benar nggak secara hukum. Kalau tidak, kembalikan ya kembalikan. Kalau diterima, diterima. Selesai urusannya. Sangat ringan. Ya, kalau kemudian secara hukum diperkenankan, maaf, kalau dalam Islam itu silahkan aja sepanjang yang diberikan halal dan baik. Silahkan berbagi, silahkan hadirkan kemuliaan, hadirkan kesenangan, silahkan. Tapi kalau ada kemudian indikasi dengan pemberian itu ada motif-motif lain, itu pun jangankan sekarang, dari zaman Nabi itu pun harus dilaporkan. Contoh, Nabi SAW itu pernah kedatangan sahabat. Mereka sedang jalan-jalan, dipanggil oleh seorang dari utusan kepala suku. Kisahnya lewat ke tempat itu, kepala sukunya tersengat kalajengking. Ya, kalajengking Arab, Anda bayangkan pada saat itu. Jadi, setelah mereka lewat, terkena kalajengking, nggak sembuh-sembuh, tabib didatangkan. Disusul itu rombongan sahabat itu. Tadinya diacuhkan. Begitu kemudian nggak ada yang bisa menyembuhkan, disusul. Saat disusul itu kemudian mereka ditanya, siapa yang bisa menyembuhkan? Ketua suku kami sakit. Satu di antara mereka mengangkat tangan mengatakan, insya Allah. Bukan mengatakan saya yang menyembuhkan, tapi insya Allah, jika Allah berkehendak. Maka dibantu, dibacakan Al-Fatihah. Sekali baca, nggak ada yang lainnya. Dibacakan, sembuh pada saat itu. Begitu sembuh, diberikanlah hadiah banyak kambing. Saat diberikan itulah kemudian apa yang paling menarik? Mereka nggak makan langsung kambingnya, dibawa ke Nabi untuk dilaporkan. Khawatir gratifikasi dari ayat Quran. Dibawa tuh, dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, tadi kami ada kejadian begini. Kemudian diberikan hadiah kambing. Apakah hadiah ini halal kami makan? Itu menarik tuh. Kami diminta bantu begini. Kami kemudian bacakan ayat-ayat Quran seperti ini. Lalu setelah itu sembuh, diberikanlah hadiah kambing. Apakah halal kami makan ini? Luar biasa. Apa kata Nabi? Tahu dari mana kalian kalau itu bisa digunakan sebagai ruqyah? Itu halal. Ayo silakan makan dan berikan bagian kepada saya. Maksud Nabi itu, ayo kita nikmati bersama untuk mencontohkan bahwa itu boleh. Takutnya kalau Nabi nggak makan, takut ini benar-benar belum halal. Paham ya? Maka Nabi kemudian menikmati itu bersama mereka untuk menunjukkan itu boleh. Jelas sampai sini? Nah, kalau kemudian teman-teman sekalian, ini menunjukkan dalam hukum itu, jika Anda diberi hadiah karena pekerjaan dan sebagainya, kalau itu tidak ada motif-motif untuk melapangkan itu, memudahkan, atau motif yang lain yang tidak dibenarkan secara hukum, maka kalau Anda kerjakan dengan benar, boleh Anda menerima itu. Misal dikasih bonus, oleh konsumen dikasih ini, kasih itu, tidak ada tujuan yang lain, diberikan aja, dan legal secara hukum, maka terima, sah. Tapi kalau Anda memberikan untuk orang dengan tujuan supaya proyek dimudahkan, dapat jalan-jalan keringanan di situ, maka itu yang dilarang.
Ya, maka ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dengan yang disogok dua-duanya ke neraka. Paham? Saya mau tanya abati. Abati artinya my father. Oke, my son. Apa benar duit hasil korupsi kalau dibelanjakan barang-barang itu akan menjadi saksi di akhirat nanti? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Hadisnya tentang pengutip zakat. Ini kambing untuk zakat, ini kambing untuk saya, karena gratifikasi. Di akhirat nanti akan ada orang memikul kambing, ada yang mikul sapi. Masih keren mikul kambing, mikul sapi, mikul bakwan. Ada nanti yang kita lihat mikul apa? Kijang Innova, plat merah. Tapi mikul yang remeh-temeh sepele, jangan pernah curang. Ittaquz zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan korupsi. Korupsi satu kota, kita akan mencari mereka dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Berkumpul semuanya di akhirat. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Berkumpul semuanya. Kemana kita mau mencari mereka di akhirat? Bayar sekarang.